Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia semua, izinkan sebelum saya memaparkan tentang makalah penerapan etika bisnis Islam, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teni Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 248102008. Saat ini saya berada di semester 2 program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Baiklah teman-teman semua, kali ini paparan makalah tentang etika bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Irfani MAG yang akan membahas tentang penerapan etika bisnis Islam dalam pelaporan keuangan dan bisnis di era revolusi industri. Dalam penerapan etika bisnis Islam, pelaporan keuangan dan bisnis di era revolusi industri merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi, kejujuran, dan integritas dalam aspek bisnis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika Islam, perusahaan dapat memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil didasari oleh nilai-nilai moral yang tinggi serta memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan etika bisnis Islam juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan akan dapat menjaga reputasi mereka dalam membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, karyawan, dan mitra bisnis. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan industri secara keseluruhan. Dengan begitu, etika bisnis Islam tidak hanya memiliki manfaat bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Adapun latar belakang dalam makalah ini adalah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi dalam era revolusi industri telah mengubah landscape bisnis dan pelaporan keuangan secara drastis. Digitalisasi, otomatisasi, big data, dan artificial intelligence memungkinkan proses pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan etis seperti manipulasi data, kemudian juga kita jumpai pelaporan fiktif atau penggunaan informasi untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Teman-teman semua, dalam perspektif Islam, bisnis bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan material semata, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan menjaga amanah. Kemudian etika bisnis Islam mengacu pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang menekankan kejujuran, keadilan, transparansi, serta tanggung jawab atau amanah. Prinsip-prinsip inilah relevan untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan dan praktik bisnis tetap sesuai dengan syariah di tengah perkembangan teknologi. Etika bisnis Islam merupakan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam menjalankan sebuah perusahaan agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terkait. Dengan menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, nilai etika ini juga dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan seluruh stakeholdernya. Dengan demikian, praktik bisnis yang berdasarkan pada etika Islam akan berdampak positif yang luas bagi keberlanjutan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya etika bisnis Islam yang diterapkan oleh sebuah perusahaan, perusahaan juga dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik untuk semua pihak
yang terlibat di dalam perusahaan. Hal ini akan membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, karyawan, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan akan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan sambil tetap mempertahankan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kemudian adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama, bagaimana konsep etika bisnis Islam dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam pelaporan keuangan di era revolusi industri. Dan yang ketiga adalah apa tantangan dan solusi etika bisnis Islam di tengah perkembangan teknologi. Adapun tujuan dari penulisan ini, yang pertama adalah menguraikan konsep etika bisnis Islam. Yang kedua, menjelaskan penerapan etika bisnis Islam dalam pelaporan keuangan modern. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi solusi. Kemudian manfaat dari penulisan ini, saya berharap bahwa melalui makalah ini nanti kita sama-sama dapat mengambil manfaat berupa menambah wawasan kita tentang teori etika bisnis Islam. Kemudian yang kedua adalah memberikan panduan pelaporan keuangan syariah yang etis di era digital ini. Kemudian metode penulisan yang digunakan dalam makalah ini adalah studi kepustakaan, yaitu library research. Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis, membaca, dan mempelajari setiap informasi yang relevan dengan topik atau isu yang sedang dipelajari atau yang saat ini sedang kita bahas. Kemudian juga saya mengutipnya dari beberapa buku, jurnal, dan bahan sejenis lainnya yang tentunya berkaitan dengan pokok bahasan pada etika bisnis Islam ini. Baiklah teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang sebuah makalah ilmiah, kita akan masuk kepada landasan teori, kemudian akan dijabarkan seputaran definisi etika bisnis Islam. Yang pertama adalah yang akan kita bahas, definisi etika bisnis Islam. Apakah yang dimaksud dengan etika bisnis Islam? Jadi yang pertama, etika sendiri berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang artinya adalah adat atau tradisi atau kebiasaan. Dan selanjutnya etika dimaknai sebagai kebiasaan baik individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi etika inilah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama. Secara umum, etika dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang terorganisir menggunakan akal untuk menginterpretasikan pengalaman moral individu atau sosial kita dengan tujuan menetapkan peran dan pengaturan perilaku manusia dan nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Sedangkan bisnis sendiri yang kita ketahui adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau juga uang yang secara terus-menerus menghasilkan laba atau manfaat. Menurut pandangan yang berlaku, bisnis merupakan tidak hanya sekedar mencakup pembelian dan penjualan saja, tetapi juga bisnis berkaitan dengan kegiatan perusahaan perorangan atau swasta yang terorganisir atau kolaboratif yang bertujuan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa yang menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita membahas masalah etika bisnis, jadi etika bisnis ini merupakan cara kita untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Artinya tidak terkait dengan individu saja, tapi juga seluruh masyarakat, kemudian perusahaan yang ada di dalamnya.
Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja mereka. Kemudian juga antar pemegang saham dan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Simorangkir tahun 2003. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mempererat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, baik secara pribadi maupun universal. Orang akan memeluk Islam adalah mereka yang berserah diri, yang sudah yakin kepada Allah dan patuh untuk mengikuti ajarannya. Kemudian Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita rangkum dengan etika bisnis Islam, ini merupakan satu kalimat yang bermakna bahwa seperangkat nilai dan prinsip yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini mencakup yang pertama transparansi, kedua kejujuran, kemudian tanggung jawab. Tanggung jawabnya tidak hanya tanggung jawab kepada diri pribadi, tapi juga tanggung jawab kepada sosial atau lingkungan di sekitar, dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks bisnis modern yang semakin kompleks, penerapan etika bisnis Islam dapat menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk membedakan diri dan membangun reputasi yang kuat di mata masyarakat. Penting untuk kita catat bersama bahwa beberapa perusahaan telah sukses dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti Bank Muamalah Indonesia yang telah dikenal karena menerapkan prinsip syariah dalam operasional perbankan mereka. Dampak positif dari penerapan prinsip-prinsip ini terhadap reputasi perusahaan dapat dilihat dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Selain itu, perusahaan lain seperti Garuda Indonesia juga telah mulai berhasil menerapkan hubungan dengan konsumen dan karyawan melalui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang pada gilirannya meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Kemudian kita masuk pada pelaporan keuangan dalam perspektif syariah. Penerapan bisnis syariah dalam pelaporan keuangan juga dapat membantu perusahaan untuk memenuhi hukum dan regulasi yang berlaku, serta memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan dengan integrasi dan integritas dan kejujuran. Selain itu, pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham terhadap perusahaan, sehingga membantu dalam meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan pelaporan keuangan mereka, guna memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baik, tadi sudah kita sama-sama simak tentang landasan teori, bagaimana etika bisnis Islam, kemudian pelaporan yang dilakukan secara syariah akan membawa dampak yang baik bagi perusahaan, kemudian masyarakat, dan tentunya mitra-mitra bisnis mereka sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membahas tentang landasan teori, apa itu etika, apa itu bisnis, kemudian dan Islam. Kali ini kita akan masuk kepada pokok pembahasan dari makalah ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk dalam pembahasan dari makalah etika bisnis Islam yang sudah kita jelaskan dari landasan teori tadi. Selanjutnya akan kita simak bersama-sama tentang pembahasan.
Yang pertama adalah tentang penerapan etika bisnis Islam dalam pelaporan keuangan. Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan mengatur aktivitas bisnis, termasuk pelaporan keuangan, agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pelaporan keuangan dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi bagi pihak internal dan pihak eksternal, tapi ia juga berfungsi sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip utama yang menjadi landasan pelaporan keuangan syariah adalah yang pertama adalah sidik, yaitu kejujuran, di mana penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan data keuangan apa adanya dan tidak memanipulasi. Yang kedua adalah keadilan, memberikan informasi yang seimbang, tidak merugikan salah satu pihak. Yang ketiga adalah amanah, di mana amanah ini menjalankan tanggung jawab penyajian laporan sesuai dengan kaidah syariah. Yang keempat adalah tabligh, transparan. Ini mengungkapkan informasi secara jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima adalah menghindari unsur haram, tidak melaporkan atau mengakui pendapatan dan aktivitas yang mengandung riba, gharar, atau maksiat. Islam juga mengajarkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perusahaan bisnis. Dengan kata lain, operasional bisnis harus mematuhi hukum Islam secara ketat, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, hukum Islam adalah landasan yang berfungsi sebagai panduan strategis dan taktis bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Menurut Ghani Ahmad Bisri Mustafa tahun 2022, ayat di atas menegaskan peran hukum Islam dalam memajukan kegiatan bisnis di seluruh dunia. Hal ini terkait langsung dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menggunakan metode yang tepat untuk membantu manusia menjadi lebih soleh, terpelajar, dan berbudi luhur dengan menggunakan ajaran Al-Quran dan hadis, dengan tujuan untuk memastikan keselamatan mereka, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat di bawah ini nanti akan kita bahas mengenai nilai-nilai ekonomi dalam perspektif Islam. Apa saja yang menjadi nilai-nilai ekonomi dalam perspektif Islam? Yang pertama adalah kesatuan, tauhid. Dalam bahasa Arabnya, tauhid adalah landasan yang paling utama dalam ajaran Islam. Allah telah menempatkan manusia untuk menjadi sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga bumi dan tidak merusaknya. Selain menjadi khalifah, manusia juga diamanahkan untuk mengelola bumi dan harus tunduk dalam menjalankan amanah tersebut sesuai dengan hukum Allah SWT. Manusia tidak boleh menganggap amanah tersebut sebagai kepemilikan secara milik mutlak milik pribadinya sendiri, karena apabila itu terjadi, maka manusia dianggap telah ingkar kepada hukum Allah. Penerapan atas status kepemilikan manusia terhadap amanah yang Allah berikan dari status kepemilikan ini menurut Islam merupakan hak terbatas atas barang dan jasa. Hal ini dikemukakan oleh Nur Badiansah pada tahun 2017. Kesatuan etika Islam di sini merupakan kesatuan sebagaimana terefleksikan pada konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik pada bidang ekonomi, politik,
sosial, dan menjadi keseluruhan yang homogen, dan mementingkan konsep, konsistensi, serta keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan kepada agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini juga, maka etika dan bisnis menjadi terpadu. Vertikal maupun horizontal membentuk suatu persamaan yang sangat penting pada sistem Islam. Yang kedua adalah keseimbangan, equilibrium atau adil. Ini bermakna bahwa terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, Allah adalah Sang Maha Pencipta. Salah satu sifat Allah yang paling agung adalah adil atau keadilan, yang menegaskan bahwa semua manusia sama di matanya dan memiliki kepastian yang sama untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Satu-satunya hal yang membedakan manusia satu lain dengan manusia yang lainnya adalah ketergantungannya atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, dalam ekonomi Islam, prinsip kehendak Allah adalah memenuhi kebutuhan manusia, distribusi kekayaan yang adil, jumlah kekayaan yang bermanfaat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Hal tersebut tersirat dalam Quran Surah An-Na'am, yaitu Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertindak adil terhadap segala hal, terkhusus kepada mereka yang diamanahkan dalam mengemban kekuasaan dan mereka yang senantiasa terkait dengan transaksi bermuamalah atau berniaga, seperti yang dikemukakan oleh Handayani pada tahun 2018. Sifat keseimbangan bukan hanya disebabkan oleh, tetapi juga harus diungkapkan melalui upaya yang sadar. Ini bukan sekadar sifat, tapi juga suatu keharusan. Jadi keseimbangan atau keharmonisan sosial tidak bersifat statis, melainkan suatu sifat dinamis yang mengarahkan kekuatan hebat untuk melawan kejahatan. Prinsip keseimbangan ini hanya dapat dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat, berekonomi, bekerja, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan sosial, dan lain-lain. Hal ini tercantum dalam buku Hukum dan Syariah pada tahun 2023. Yang ketiga adalah kehendak yang bebas, free will. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas, meskipun pada hakikatnya hanya Tuhanlah yang mutlak bebas. Tapi pada batas-batas skema penciptaannya, manusia juga secara relatif bebas. Manusia mampu menciptakan apa saja, bebas untuk berbuat apapun, bahkan lebih bebas pula untuk beriman atau kafir. Karena manusia itu bebas, maka harus bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif serta kepentingan individu. Tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang keempat, tanggung jawab, responsibility. Atas pertanggungjawaban mereka, perbuatan yang mereka lakukan harus dipertanggungjawabkan. Ini adalah merupakan konsekuensi logis dari asas kehendak bebas. Dikarenakan sifat manusia cenderung menutup terhadap apapun yang diciptakan. Setiap kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban. Jika ketentuan keseimbangan alami dipenuhi manusia, setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan buruk, harus menjalani konsekuensi yang logis.
Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Kesukarelaan berpertanggungjawaban merupakan cerminan implementasi iman dari seorang dari buah dari kesadaran tauhid. Islam menerapkan tanggung jawab dalam perspektif etika bisnis manusia sebagai pelaku bisnis melakukan bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semua, tadi sudah kita bahas mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam pelaporan keuangan. Jadi perlu kita pahami bahwa di dalamnya ada nilai-nilai ekonomi bersesi Islam yang 4 tadi sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini menjadi maslahat bagi semua masyarakat yang terlibat dalam etika bisnis Islam ini. Kemudian kita akan membahas tentang etika bisnis Islam di era revolusi industri. Jika kita berbicara revolusi industri, saat ini kita berada pada revolusi industri 5.0, di mana fase kelima seperti adanya kerjasama antara manusia dan mesin untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan kinerja proses manufaktur. Jadi bisa kita lihat sekarang ada beberapa tenaga kerja yang sudah tergantikan oleh mesin. Misalnya saja di sebuah pabrik sudah banyak menggunakan mesin-mesin dan sehingga itu berdampak pada pengurangan struktur tenaga manusia. Jadi pada dasarnya meningkatkan produktivitas melibatkan manusia dengan teknologi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian jika kita berbicara tentang sejarah dimulainya dari revolusi industri 1.0, yang pertama kalinya ditemukan mesin uap oleh seorang berkebangsaan Inggris yaitu James Watt untuk membantu lokomotif kereta api. Di mana pada revolusi industri 2.0 itu dimulai dengan adanya penemuan peralatan listrik seperti lampu dan mesin listrik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Kemudian diterapkan dalam bidang industri. Lalu kita lihat berjalannya waktu munculnya fase revolusi industri 3.0 dengan ditemukannya komputer yang membantu perkembangan di sektor IT dan elektronika. Selain itu, merupakan pertama kalinya otomatisasi yang menggunakan komputer untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian muncul lagi fase berikutnya yaitu revolusi industri 4.0 yang membawa suatu perubahan yang cukup besar terjadi pada awal abad ke-21. Revolusi industri 4.0 hal ini dimulai pada negara Jerman pada tahun 2011 membahas tentang teknologi digital dan internet pada konferensi 4.0 yang ditandai dengan perpaduan teknologi fisik dan digital termasuk Internet of Things, kemudian kecerdasan buatan, AI, Big Data, dan operasi manufaktur. Nah, saat ini kita berada di revolusi industri 5.0 atau Society 5, di mana keperluan masyarakat terpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi. Teman-teman sekarang juga sudah mulai banyak mengenal AI, mulai dari pembuatan makalah sampai presentasi juga mungkin sudah banyak AI di luar sana yang kita manfaatkan untuk kepentingan kependidikan. Jadi hal ini bukan suatu hal negatif, tetapi juga mari kita ambil dampak positifnya kemajuan teknologi pada revolusi industri 5.0. Jika kita berbicara tentang revolusi industri 5.0 yang terpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi ini telah membawa suatu perubahan yang substansial dalam berbagai lini kehidupan, termasuk salah satunya adalah bisnis.
Perubahan tersebut telah menimbulkan berbagai tantangan baru bagi bisnis, termasuk tantangan etika bisnis. Salah satu tantangan etika bisnis di era revolusi industri 5.0 adalah mulai maraknya transaksi digital yang dapat menimbulkan risiko penipuan dan pencurian data. Transaksi digital yang dilakukan secara online yang dapat membuat konsumen lebih rentan terhadap penipuan dan pencurian data. Hal ini karena konsumen tidak dapat bertemu langsung dan berinteraksi secara langsung dengan penjual dan tidak dapat melihat dengan langsung barang atau jasa yang dibeli. Tantangan etika bisnis lainnya adalah perkembangan artificial intelligence yaitu AI yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia. AI adalah teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia, termasuk hal berpikir, bertindak, dan belajar. Perkembangan AI dapat menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan bagi manusia. Hal ini karena AI dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan selama ini yang dilakukan oleh manusia, seperti pekerjaan di bidang manufaktur, transportasi, dan layanan pelanggan. Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga menjadi tantangan etika bisnis di masa revolusi industri 5.0. Konsumen di masa revolusi ini semakin menuntut produk dan layanan yang berkelanjutan. Hal ini karena konsumen semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Etika bisnis Islam tidak terlepas dari yang namanya akidah Islamiyah yang tatanannya mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk etika bisnis Islam itu sendiri. Antara bisnis dan etika merupakan dua hal yang tidak terpisahkan di antara satu sama lainnya. Dan ini dikemukakan oleh Harjo Santoso et al. Pada tahun 2022, sehingga etika bisnis tidak lepas dari nilai agama sebagai dasar tindakan bisnis. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah membahas mulai dari nilai-nilai etika bisnis Islam, kemudian bagaimana laporan keuangan pada era revolusi dan bisnis, etika bisnis di era revolusi industri 5.0 kita saat ini berada. Demikian tadi penjelasan kita seputar etika bisnis Islam. Semoga segala bentuk kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini tentunya memberikan manfaat, kemaslahatan bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Akhirnya, etika bisnis Islam adalah seperangkat standar etika untuk menjalankan bisnis yang menekankan apa yang penting untuk menjadi halal dan haram. Dalam Islam, etika bisnis mengajarkan umat Islam untuk berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital revolusi industri 5.0, etika bisnis Islam adalah kerangka kerja yang kuat dan relevan. Pelaku bisnis Muslim dapat menghadapi tantangan etika yang kompleks, membangun kepercayaan konsumen, menciptakan lingkungan kerja yang bermanfaat dan bermartabat, berkontribusi pada pembangunan dan tatanan masyarakat yang berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Etika bisnis Islam membantu pebisnis Muslim menjaga moral dan mencapai kesuksesan nyata. Demikian makalah tentang etika bisnis Islam dalam pelaporan keuangan dan bisnis di era revolusi industri 5.0 yang saya sampaikan. Mudah-mudahan paparan ini dapat memberikan wawasan, kemudian memberikan panduan pelaporan keuangan syariah yang etis di era digital, menambah wawasan teori tentang etika bisnis Islam kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, atas kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.